bagaimana dunia pendidikan dan kebudayaan menghadapi tantangan akibat pandemi COVID-19. Sekolah yang ditutup akibat ditemukannya kasus positif COVID-19 kembali bertambah. Hampir seluruh sektor kehidupan termasuk pendidikan. Pandemi COVID-19 telah membawa perubahan mendalam dalam dunia pendidikan. Guru-guru di seluruh dunia dengan cepat beradaptasi, menemukan cara baru untuk mengajar melalui teknologi. Sekolah bukan lagi tempat eksklusif untuk belajar, dan inovasi dalam pendidikan telah memungkinkan kita untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Pandemi juga telah membawa pemahaman baru tentang konsep semua tempat adalah sekolah. Ketika siswa harus belajar dari rumah, guru tidak hanya mengajar di kelas, tetapi juga secara virtual. Di sisi lain, orang tua aktif belajar untuk membantu pendidikan anak-anak mereka. Namun, tantangan muncul ketika pandemi mereda. Salah satu tantangan utama adalah keengganan anak-anak untuk kembali ke sekolah setelah berbulan-bulan belajar dari rumah. Salah satunya ketika kami melihat bahwa banyak siswa yang enggan untuk kembali ke sekolah dan memilih berjualan di pasar. Kami memutuskan untuk mengambil tindakan nyata. Kami mendatangi mereka, mengumpulkan keluarga mereka, dan mengajak mereka untuk kembali belajar di semua tempat yang dapat kita jadikan sekolah. Dan di tempat itu, aku menjadi guru bagi mereka. Halo, nama saya Teddy. Nama lengkapnya Teddianto Tejaswiknyo. Ya. Saya kuliah di pertanian Unpad. Ya. Saya mengajar di Pewaris Bangsa, itu ngajarnya IPS ya, yang paket B. Lalu lama-kelamaan juga saya mengajar di geografi paket C. Bukan hanya pembelajaran di sekolah, tetapi juga di tempat-tempat yang lain ya. Ternyata bahwa kita bisa belajar di mana saja, kapan saja, dan juga memang dengan siapa saja. Dan semakin hari semakin ya senang ya waktu mengajar. Apalagi waktu pas diberi kepercayaan buat saya membantu anak-anak di Tata Sariksa buat belajar di situ. Nah, waktu pas awal-awal belajar ya kita memang ada sedikit transisi, adaptasi buat belajar ya, karena berbeda dengan sekolah yang biasa di tempat sebelumnya di Pewaris Bangsa. Tetapi hal yang menarik adalah waktu pas kita bisa belajar sama-sama, bukan hanya belajar di kelas yang kadang-kadang membosankan, tetapi juga bisa belajar untuk membuat pelajaran yang praktis ya, yaitu membuat bakso waktu itu. Jadi kita bingung awalnya bagaimana supaya mereka tertarik buat belajar, untuk mereka bisa menyerap pelajaran dengan baik. Lalu kita buatlah satu kegiatan membuat bakso ya. Awalnya gagal beberapa kali dan sampai ada yang juga sedih karena gagal membuat bakso, tapi akhirnya berhasil membuat. Nah, dari situ saja sudah ada pembelajaran ya, bagaimana kita dilatih untuk menjadi tekun, untuk menjadi sabar terhadap diri sendiri buat kita bisa sukses ya. Kita ada prosesnya di situ. Terus juga kita belajar IPS di situ tentang pasar ya. Siapa pembeli, siapa penjual, siapa yang menjadi distributornya. Ya, terus juga belajar matematika dalam menghitung mereka untuk modalnya berapa, lalu dijual dengan harga berapa, lalu keuntungan berapa. Mereka belajar matematika juga di situ, bagaimana numerasi yang mereka belajar di situ ya. Jadi lewat pembelajaran membuat bakso ini kita bisa mendapatkan banyak hal ya dari pembelajaran. Jadi bukan hanya di kelas saja belajar, tetapi bisa di dalam banyak hal, bisa di dalam banyak cara ya dalam kita belajar. Itu akhirnya menyenangkan buat kita. Kadang-kadang juga kami juga mengadakan acara buat pergi keluar bersama-sama keliling Bandung gitu ya, pakai bandros gitu, terus melakukan survei tempat kiri kanan, kita lihat apa saja yang kita bisa pelajari di dalam pembelajaran mengenal kota sendiri gitu ya. Jadi banyak hal sebenarnya kita bisa pelajari melalui
belajar di sekitar kita, gitu ya. Jadi akhirnya bertumbuhlah tuh bagaimana belajar bukan hanya dari modul saja, bukan hanya dari silabus saja, tetapi juga dari sekeliling kita, sekitar kita, dari semua orang, dari siapa saja kita bisa belajar. Dan akhirnya mereka juga bisa mengembangkan diri buat belajar dengan apa yang mereka sukai, sehingga akhirnya lebih mudah mereka tangkap dan potensinya menjadi semakin baik. Ceritaku ini bukanlah satu-satunya cerita tentang semua tempat adalah sekolah. Ada cerita lain dari staf admin di Pewaris Bangsa yang bernama Naomi. Meskipun bukan seorang guru, ia ingin memiliki peran dalam mendukung pendidikan anak-anak yang putus sekolah. Selesai bekerja, ia tak lantas pulang ke rumah. Ia berangkat ke salah satu lokasi di Pasir Koja untuk mendukung pendidikan anak-anak. Ia terlibat dalam proses belajar bersama mereka, membaca bersama mereka, dan mendiskusikan materi pembelajaran. Rekan kami lainnya yang bernama Bandar Siahaan mengajar anak-anak dengan datang langsung ke komunitas bulu tangkis Deswari. Konsep semua adalah guru juga selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Beliau berkata, setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. PKBM Pewaris Bangsa melalui berbagai program telah memfasilitasi para tutor, staf, orang tua, alumni, peserta didik, hingga relawan untuk mengembangkan praktik baik pada pembelajaran dan keteladanan. Poin penting dari hal tersebut, setiap guru dapat berkreativitas untuk merancang modul pembelajaran berbasis komunitas. Para tutor dapat mengembangkan pembelajaran yang kreatif, menyebarkan praktik-praktik baik tersebut kepada semua orang, termasuk melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan keteladanan. Kita semua adalah guru, semua tempat adalah sekolah, dunia adalah kelas kita.